Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebut Indonesia memiliki sedikitnya 63 juta usaha mikro. Pandemi COVID-19 tidak hanya memberi dampak bagi geliat usaha di sektor ini, namun juga memunculkan peluang bangkitnya ekonomi nasional dari sektor UMKM. Bagaimana strategi pemulihan ekonomi nasional melalui sektor UMKM? Telah bergabung di studio pengusaha nasional Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Bang Sandi. Malam Kang Ade. Ketemu lagi Bang Sandi kita. Terima kasih sudah Oke, mengundang. selain Bang Sandi ada juga Ketua Umum Asosiasi UMKM, Pak Ihsan Ingra Tubun. Selamat malam Pak Ihsan. Malam Kang Ade. Malam. Ya, kita ke Bang Sandi terlebih dahulu. Bang Sandi, kita selalu membanding-bandingkan krisis 98 dan krisis yang sekarang, lalu kita lihat juga potretnya UMKM. Waktu 98 UMKM jadi tulang punggung perekonomian Indonesia saat krisis 98. Tapi krisis yang sekarang bagaimana nasib UMKM-nya? Jadi berbeda dengan krisis 97-98 karena ada aspek kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan UMKM terpukul jatuh di ronde-ronde pertama dari krisis ini. Jadi di bulan Maret, April, Mei ini hampir 47% UMKM itu berdasarkan data ADB tutup. Dan ini mengakibatkan tekanan yang luar biasa, semakin banyak pengangguran, semakin banyak orang yang kehilangan jam kerja, biasanya kerja 6 hari, hanya kerja 2 hari, karena UMKM ini terpukul jatuh. Nah sekarang kita masuk ke kuartal keempat. UMKM mulai menggeliat dan kita harapkan bisa bangkit kembali, bisa membuka lapangan kerja kembali. Karena ada 10 juta, hampir 10 juta dari masyarakat kita yang sekarang menjadi pengangguran. Dan karena UMKM ini, Pak Ihsan juga mendalami UMKM, 97% pencipta lapangan kerja. Saya semakin yakin bahwa kali ini krisis kita juga akan diselamatkan oleh sektor UMKM. Lagi-lagi UMKM menjadi penyelamat ekonominya ya. Bang Sandi kan sering berinteraksi secara virtual di sosial media maupun juga dengan para pengusaha, para pelaku UMKM. Apa yang mereka aspirasikan dalam kondisi membangkitkan UMKM setelah pandemi ini? Ya, mereka butuh disemangati, butuh diberikan motivasi, butuh diyakinkan bahwa badai pasti berlalu. Stimulus cukup Tapi yang paling penting adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Cash is king. Jadi mereka selalu bilang bahwa selama ini di krisis-krisis sebelumnya bahwa usaha-usaha besar mendapatkan insentif. Usaha-usaha besar mendapatkan kredit pemulihan ekonomi. Kali ini saya mengusulkan ada semacam KPERA, singkatan dari Kredit Pemulihan Ekonomi Rakyat, di mana UMKM tanpa jaminan tambahan, tanpa proses yang berbelit-belit, mereka bisa mendapatkan akses pendanaan dengan biaya yang murah. Oke. Nah ini yang menurut saya sangat diperlukan oleh UMKM. Mereka juga butuh bantuan untuk beradaptasi dengan digitalisasi karena baru 13% dari UMKM ini yang terakselerasi proses digitalisasinya oleh pandemi. Sisanya belum tersentuh sama sekali. Baik. Ini yang harus kita kerjakan sekarang, beri mereka bantuan fasilitas likuiditas, beri pelatihan agar mereka bisa beradaptasi dengan digitalisasi, dan mereka harus bertahan dengan ekosistem mereka. Jadi jejaring komunitas silaturahim daripada UMKM ini konsepnya adalah belanja buatan Indonesia, belanja produk tetangga, beli hasil jualan teman. Ini yang akan membantu UMKM. Akan membantu mereka pulih gitu ya. Tapi Pak Ihsan, tadi soal stimulus itu kan kalau dalam catatan saya sampai 123 triliun ya. Apakah ini belum banyak membantu atau bagaimana? Apa catatan dari Pak Ihsan sendiri? 123 atau 127 triliun itu kan terbagi-bagi ya. Ada 3 konsep yang saya seringkali bersama-sama dengan Pak Deputi atau Pak Menteri bahwa dari 123 atau 127 triliun itu ada 3 konsep.
Yang pertama konsep untuk memberikan tadi Pak Sandi pas itu bahwa ujung-ujungnya duit dan orang memegang duit dengan cara 2,4 juta diberikan kepada 12 juta orang. Nah dengan adanya ini berarti kan akan menggerakkan yang namanya produk domestik bruto. Kalau orang pegang duit Mas Ade pasti orang belanja. Iya. Dampak daripada belanja ini mengakibatkan kepada implikasi kepada produk-produk di bawahnya. Nah itu diberikan 12 juta untuk 2,4 juta dan kalau nggak salah bulan ini sudah berakhir dengan 12 juta bahkan ditambah lagi, kita minta tambah lagi karena tidak cukup dengan 12 juta. Tadi dikatakan Bang Sandi bahwa betul sekitar 50%, kalau kami hitung sekitar 50% dari jumlah yang disebutkan itu down. Nah makanya perlu yang namanya stimulus berupa uang langsung. Nah yang kedua adalah POJK 11 bulan Maret, yaitu restrukturisasi utang yang harusnya membayar pokok tapi diberikan restrukturisasi selama 6 bulan, ada juga yang setahun itu disubsidi dari situ. Yang ketiga adalah dari pembiayaan seperti KUR, tetapi dibuat diskon 3% dari bunga, jadi hanya dapat 3%. Jadi apa yang kurang Pak Ihsan menurut Anda? Kalau menurut saya kekurangannya itu gini, kami selamanya mengusulkan sudahlah stop dulu melalui bank. Tadi kami sependapat dengan Bang Sandi bahwa orang kasih aja duit dulu. Karena kalau bank kan kita ngikutin dengan agak sulit ya, kita ngikuti dengan prosedur bank dengan harus proper kan gitu. Tapi kalau orang pegang duit, bahwa ini akan berdampak kepada kuartal keempat tadi. Karena kita ya terus terang kalau pemerintah bilang kita di jurang resesi, enggak. Negara yang sudah resesi itu adalah sudah 2 kuartal itu mengalami negatif. Nah kita harus akui bahwa kita dalam keadaan resesi nih. Bagaimana caranya ya tadi Bang Sandi, bahwa uang orang, walaupun Pak Ihsan itu kan jumlahnya dikit, nggak apa-apa. Yang penting banyak orang yang merasakan berputarnya duit ini. Nah, jadi ada 3 itu. Kalau dikatakan kurang, menurut saya tidak bisa katakan kurang. Tapi jumlahnya memang harus dialokasikan kepada yang lebih banyak sifatnya cash, pemberian cash gitu. Jadi ada 3 yang dari 127 triliun gitu, Mas. Tapi memungkinkan nggak sih Bang Sandi, karena bantuan sosial saja kan masalahnya di data ini, soal pelaku UMKM ini juga kan kalau kita bicara bank banyak juga yang nggak bankable. Nah ini memungkinkan tidak untuk sistem seperti yang Anda tadi? Sangat mungkin. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM, juga pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi itu punya data-datanya UMKM. Jadi kita sudah saatnya punya single identification number untuk UMKM di seluruh Indonesia. Jumlahnya 64 juta. By name, by address, di mana mereka berada, butuhnya berapa, itu kita sudah harus punya datanya. Ini kesempatan emasnya itu sekarang, momentum, di tengah-tengah ya? pandemi. Ini momentum. Setelah itu, tembak dengan kebijakan untuk memberikan mereka likuiditas. Jadi kita bisa bicara angkanya mungkin 2,4 juta. Kita lihat nanti efektivitasnya, kalau kurang kita tambah jadi 5 juta. Kalau misalnya kurang lagi kita tambah jadi 10 juta. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain, jumlah alokasi untuk small medium enterprise, UMKM itu jauh lebih besar dari segi persentase terhadap ekonomi mereka. Sementara kita 60% kan persentase UMKM terhadap ekonomi kita, tapi jumlah kita masih angkanya 123 triliun. Jadi menurut saya kita jangan terburu-buru menyatakan bahwa itu kurang. Porsi tunainya ditingkatkan, porsi untuk restrukturisasinya juga bisa menyesuaikan, dan kita akan lihat dampaknya di 2021. Karena UMKM begitu mereka memiliki likuiditas, bergerak itu ekonomi, terciptalah lapangan kerja sebesar-besarnya. Saya tambahkan sedikit Mas. Ini penguatan dari Pak Ihsan, mungkin nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Ini juga terkait dengan momentum nanti kebangkitan UMKM. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Talk segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Tadi kita sedang membicarakan bagaimana yang paling ideal begitu untuk memulihkan UMKM di tengah pandemi ya. Pak Ihsan, Anda tanggapannya seperti apa soal data ini, kan masih jadi masalah kalau di Indonesia? Sebenarnya di pandemi ini membuat kita semua, terutama para stakeholders atau pemerintah, itu belajar banyak bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus pas. Harus pasnya dari sisi apa? Pembinaan terhadap UMKM itu. Nah, siapa yang dibina? Nah, sebelum ini ada 13 lembaga negara yang membina UMKM.
ya 13 lembaga negara loh. Bayangkan berapa duit itu, berapa pembiayaannya. Nah, dengan adanya program atau dengan adanya COVID, maka apalagi dengan diberikannya tadi yang saya katakan bahwa 2,4 juta untuk 12 juta, apalagi prosesnya dari bawah, dari dinas UKM kabupaten dengan kota sampai ke provinsi sampai kepada Kementerian Koperasi dan UKM, itu dengan mudahnya bahwa Kementerian Koperasi dan UKM mendata ulang. Oke. Nah, dengan adanya pendataan ulang ini, makanya kami dari asosiasi meminta kepada para usaha-usaha mikro untuk ikut daftar ini supaya pembinaan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dia sudah masuk dalam data tersebut. Oke. Jadi data tidak jadi kendala sebetulnya. Nah, jadi dengan, bagaimana? Dengan adanya ini, Mas Ade, ini menjadi data menjadi mudah. Baik. Gitu. Data menjadi mudah, jadi tidak lagi meraba-raba nih. Jadi sudah ada data yang dipegang oleh pemerintah secara real. Tadi dikatakan Bang Sandi bahwa uangnya juga ini sudah langsung ditransfer kepada yang bersangkutan, tidak ada kepada lembaga. Baik, itu tadi sebuah inisiasi atau sebuah pemikiran sehingga bisa lebih membidik masalah UMKM gitu ya. Tapi Bang Sandi, kalau kita bicara soal kebangkitan UMKM ya, tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa saat ini baru 13% UMKM yang sudah masuk platform digital atau sekitar 8 juta pelaku usaha. Upaya apa yang bisa dilakukan? Ini kita masih bicara soal kebangkitan UMKM yang bisa dilakukan sehingga semakin banyak masuk ke marketplace. Ya, pertama kan kita ingin meningkatkan UMKM yang naik kelas. Mereka kalau kita lihat kan mayoritas masih di usaha mikro dan ultra mikro. Sementara kita menginginkan lebih banyak yang naik dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Nah, cara mereka scale up atau kita sebut sebagai naik kelas ini adalah dengan mengakselerasi proses digitalisasi mereka. Keniscayaan ke depan adalah semuanya harus masuk ke dalam ekosistem digital ekonomi. Nah, cara tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan ini sangat-sangat efektif. Karena jika kita bilang Anda akan mendapat insentif pemulihan ekonomi rakyat program dari pemerintah dan datanya itu by name, by address dilakukan dalam satu konsep big data dan kita bisa melakukan big data analytics, mereka langsung bisa terberdayakan dan 100% dari mereka begitu terdata, mereka bisa mengakses pelatihan, pendampingan, permodalan, kemudahan pemasaran, pendampingan untuk perizinan dan lain sebagainya. Dan disinilah satu rumusan besar dari proses mereka naik kelas. Saya yakin ini bisa kita lakukan jika kita semua tadi 13 lembaga itu kita streamline aja. Karena waktu zaman saya ngurus UMKM di Kadin, itu ada 27 kementerian dan lembaga yang overlapping ngurusin UMKM-nya. 13 aja sudah banyak ya? Sudah banyak. Dulu sebelumnya lebih banyak lagi. Nah, kita sudahlah. Ini jangan ego sektoral, semuanya demi keberpihakan kepada UMKM, kita satukan datanya, langsung kita ajak mereka adopsi digitalisasi. Dengan itu mereka akan naik kelas. Artinya yang ingin Anda katakan adalah data yang 12 juta ini tidak hanya berhenti memberikan bantuan saja, tetapi kemudian data itu digali, dieksplor sehingga untuk pelatihan mereka untuk go digital juga, untuk kemudian go internasional juga, begitu Betul. Bang Sandi? Karena dari digitalisasi 13%. Untuk ekspor lebih kecil lagi karena jumlah UMKM Vietnam dan Thailand yang sudah ekspor itu mendekati angka 40%. Kita belum menyampai angka setengahnya dari itu. Jadi berarti ini tanggung jawab kita gimana caranya dari jumlah UMKM kita yang banyak ini bisa kita kerucutkan, kita bantu mereka scale up atau naik kelas, kita bantu mereka digitalisasi, kita bantu mereka juga untuk mengakses pasar internasional, pasar ekspor. Nah, itulah bentuk pemberdayaan yang berkelanjutan. Pak Ihsan mungkin ingin menambahkan, setelah data ada, dikembangkan, kemudian di scale up, apa sebetulnya yang nantinya akan jadi hambatan lagi yang selama ini jadi hambatan klasik teman-teman UMKM? Jadi begini, UMKM Go Digital itu, Mas, adalah kalau berdasarkan riset kami, berarti mereka tambah repot. Ya, tambah repot. Yang dulunya bisa interaksi saja, beli jual, ini ada yang namanya proses aplikasi atau proses digital. Nah, ini yang membuat repot. Pertanyaannya adalah, apakah setiap UMKM ini mampu untuk repot?
Ya kan gitu. Nah, otomatis dia tadi diberikan pendidikan dan pelatihan tentang kemahiran. Kemahiran mengoperasikan digital. Nah, itu tadi bahwa kalau dia tidak punya kemahiran ini atau dia enggan untuk melakukan ini, terutama bahwa pelaku-pelaku UMKM di Indonesia itu rata-rata 45 up. Ini sudah malas nih. Sudah malas. Makanya muncul namanya misalnya contoh Bang Sandi, anak-anak muda yang muncul menjadi startup dan dia masuk kepada iklim atau menjual dengan murah, menjual dengan efisien, menjual dengan efektif produknya atau produk orang lain masuk go digital. Baik, kita ke Bang Sandi sebagai closing juga Bang Sandi. Ini momentum yang sangat baik untuk kebangkitan UMKM, tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan momentum ini agar UMKM lebih mampu bersaing di pasar domestik maupun luar negeri, Bang? Selama ini UMKM banyak dipakai sebagai jargon-jargon politik saja. Karena jumlahnya banyak, karena juga menyangkut dengan kebijakan yang multisektor. Nah, kali ini saya yakin saatnya yang tepat untuk kita munculkan satu keberpihakan yang akan menembus semacam tabir yang selama ini hanya jargon-jargon. Nah, tabir pemberdayaan tersebut menurut saya adalah kita kumpulkan data dan lahirkan satu inovasi pemberdayaan yang berkelanjutan yang mengikuti berbagai jenjang, dan kita sangat mungkin melakukan itu karena kita punya data yang kuat, kita punya ekosistem digital yang sekarang tumbuh berkembang, kita punya juga UMKM yang sekarang menunggu. Dan saya rasa sektor perbankan juga sangat siap, dan sekarang juga ada fintech. Baik fintech yang konvensional maupun syariah, ini mereka akan mampu untuk ikut memberikan akses permodalan sehingga akhirnya tujuan kita UMKM sebagai 97% penciptaan lapangan kerja ini bisa kita wujudkan dan kita segera pulih dan bangkit pasca pandemi. Baik. Terima kasih Bang Sandiaga Uno dan juga Pak Ihsan telah sharing bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa, demikian Prime Talk kita pada malam hari ini. Saya Ade Mulya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.